Siap. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak, selamat duduk. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, di pelajaran sebelumnya kalian sudah berdoa atau belum? Belum, Ibu. Belum? Ya, Ibu. Kalau begitu salah satu dari kalian pimpin kita di dalam doa ya. Ya, Ibu. Silakan. Marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada teman kalian Widya yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya di sini Ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya. Siapa-siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Semua hadir? Ya. Biar lebih pasti Ibu cek kehadiran kalian ya. Ibu absen dulu. Ya, Ibu. Bilga Hadir, Ibu. Melda, Hadir, Ibu. Sinta. Hadir, Ibu. Oke, ternyata benar ya, semua hadir. Bagus sekali. Tadi sudah sarapan atau belum? Sudah, Ibu. Sudah? Ya, Ibu. Atau jangan sampai tadi belum makan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Hanya Melda belum makan, Ibu. Belum makan kenapa? Astaga, harus makan supaya nanti pelajaran itu berjalan dengan lancar. Oke. Kita kembali ke materi. Ibu ingin bertanya, anak-anak sudah pernah pergi ke sawah? Sudah, Ibu. Apa yang anak-anak temukan ketika kalian berada di lingkungan sawah? Padi, belalang, katak. Ya, benar sekali. Ada ular juga, Ibu. Ya, semuanya benar. Jadi yang kita temukan di saat kita berada di sawah yaitu ada padi, katak, ya, dan lainnya. Ada yang tahu mungkin hari ini kita akan belajar tentang apa? Ekosistem sawah, Ibu. Benar sekali. Rupanya ternyata anak-anak Ibu ini sangat pintar ya. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem sawah, tapi lebih tepatnya yaitu tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Ya, kita akan belajar tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang ekosistem dan juga komponen biotik dan komponen abiotik. Ada yang masih ingat mungkin ekosistem itu apa? Lalu komponen biotik dan abiotik itu apa? Saya, Ibu. Ya, baik. Bagaimana Milja? Yang saya ketahui tentang komponen abiotik dan biotik, yang pertama komponen biotik di mana komponen yang termasuk dalam organisme yang hidup, sedangkan abiotik adalah komponen yang tidak hidup, Ibu. Ya, benar sekali. Mungkin Wilda bisa memberikan contoh dari masing-masing komponen tersebut, bisa tidak? Bisa, Ibu. Coba berikan contohnya. Contoh dari komponen abiotik itu contohnya matahari, Ya, air, tanah, suhu, dan kelembapan, Ibu. Sedangkan komponen biotik itu makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, Ibu. ya benar sekali ya. Berarti Wilda lebih masih ingat ya materi sebelumnya. Bagus sekali. Nah, jadi mungkin ada yang tahu ekosistem itu apa? Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik. Ya, benar sekali. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup sesama makhluk hidup di suatu tempat, ya, atau di suatu habitat, ya. Oke.
Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Tujuan hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan tentang pengertian rantai makanan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang pengertian dari produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Berikutnya, siswa dapat menjelaskan komponen biotik dan komponen abiotik beserta dengan contohnya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya di sini, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Jadi nanti kelompoknya bebas dari anak-anak sendiri. Jadi di sini nanti Ibu akan memberikan LKS kepada anak-anak. Jadi nanti masing-masing kelompok kerjakan ya. Setelah itu anak-anak mencari materi, kerjakan soal-soal yang diberikan. Setelah itu dipresentasikan. Di sini Ibu kasih batas waktunya itu 15 menit. Jadi 5 menit untuk cari jawaban, 10 menitnya untuk presentasi. Bisa tidak? Bisa Ibu. Oke. Ini ya. Ya Ibu. Bagaimana anak? Apakah ada kendala saat mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan? Ada kendala atau tidak? Sudah? Ya Ibu. Oke. Silakan dipresentasikan ya anak-anak. Silakan. Baik, dari kelompok 1, Ya. saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal nomor 1, jelaskan pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu urutan perpindahan energi makanan dari suatu organisme ke organisme lain dalam suatu ekosistem. Dan yang kedua, jelaskan pengertian komponen biotik dan abiotik dalam rantai makanan. Yang pertama, pengertian komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada dalam rantai makanan. Komponen ini meliputi 3 kelompok utama, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Yang berikut ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah semua benda mati yang ada dalam rantai makanan. Komponen ini tidak hidup dan tidak dapat berfotosintesis, meliputi air, udara, tanah, cahaya matahari. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh-contoh komponen biotik dan abiotik dari rantai makanan. Contoh komponen abiotik yaitu yang pertama, produsen. Produsen itu meliputi ekosistem hutan seperti pohon jati, pohon meranti, lumpur liar, semak belukar. Sedangkan ekosistem laut itu fitoplankton, rumput laut, dan ganggang. Yang kedua, konsumen primer. Konsumen primer meliputi ekosistem hutan, rusa, kijang, kelinci, serangga, dan herbivora. Konsumen sekunder meliputi ekosistem hutan, harimau, macan tutul, ular, burung elang. Yang berikut, komponen abiotik meliputi sungai, danau, laut, udara itu oksigen, nitrogen, karbon dioksida, sedangkan tanah itu jenis tanah berpasir, tanah humus, cahaya matahari itu energi untuk fotosintesis, yang terakhir mineral, kalium, fosfor, dan kalsium. Terima kasih. Baik, dari mungkin kelompok berikutnya silakan langsung saja disampaikan. Baik, terima kasih. Saya wakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Nomor 1, jelaskan pengertian dari rantai makanan. Jadi rantai makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup atau perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan dalam suatu ekosistem.
Nomor 2, jelaskan pengertian komponen biotik dan abiotik dalam rantai makanan. Komponen biotik adalah seluruh unsur yang hidup dalam suatu ekosistem, sedangkan komponen abiotik itu adalah seluruh unsur yang tidak hidup dalam suatu ekosistem. Nomor 3, sebutkan contoh komponen biotik dan abiotik dalam rantai makanan. Contoh komponen biotik itu seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik itu seperti tanah, air, dan udara. Terima kasih. Bagus sekali, mari kita berikan tepuk tangan kepada masing-masing kelompok. Oke, jadi sudah disinggung dari kelompok kalian masing-masing tadi tentang rantai makanan, komponen biotik, dan juga komponen abiotik. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan ulang tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan itu, coba mungkin ada yang masih ingat tadi rantai makanan tentang apa? Jadi rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari suatu organisme ke organisme lain dalam suatu ekosistem. Ya, benar sekali. Urutan perpindahan rantai makanan. Ya. Jadi rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari produsen ke konsumen dalam suatu ekosistem. Benar sekali ya. Jadi tadi dari teman kalian sudah jelaskan tentang rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan di suatu ekosistem juga terdapat komponen, yaitu komponen abiotik dan juga komponen biotik. Di mana komponen biotik itu adalah komponen yang mungkin tadi masih ingat komponen biotik itu apa? Komponen biotik itu apa? Komponen yang hidup, benar. Kalau komponen komponen abiotik, Komponen yang tidak hidup. ya, benar sekali. Contoh dari komponen biotik dan abiotik masih ingat tadi yang saat presentasi? Hewan. Ya, benar, hewan. Apalagi Tumbuhan. Iya. Apalagi Manusia. ya, benar. Lalu apalagi? Dan manusia dan Mikroba. Ya. Mikroorganisme ya. Benar sekali. Lalu komponen abiotik itu apa? Contohnya? Tanah. Ya, benar. Tanah, air, apalagi? Udara. Iya, apalagi? Angin. Iya, termasuk Cuaca atau iklim. Iya, benar. Cahaya Matahari. Iya, cahaya matahari. Ya, oke. Mungkin ada yang tahu tentang pengertian tentang produsen, konsumen, dan dekomposer. Mungkin anak-anak pernah nonton video pembelajaran mungkin, atau pernah membaca di buku produsen, konsumen itu apa? Kan ada di dalam rantai makanan ada produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Mungkin ada yang tahu pengertiannya? Saya Ibu. Ya, bagaimana? Silakan dijelaskan. Produsen adalah sesuatu rantai makanan yang menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan konsumen adalah organisme yang memakan organisme lain, Ibu. Lalu dekomposer? Kalau dekomposer Sebagai pengurai. sebagai pengurai. Ya, benar sekali. Mungkin dari anak-anak mungkin bisa memberikan contoh dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Mungkin ada yang tahu anak-anak? Silakan dia memberikan contohnya. Contoh dari produsen itu contohnya seperti padi, jagung, Ya, rumput. Sedangkan konsumen
Contohnya seperti belalang, katak, ayam, ular. Ya, benar sekali ya. Kalau dekomposer? Bakteri. Ya, benar sekali. Ya, oke, jadi di sini akan menjelaskan ulang ya. Jadi produsen itu adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, atau dengan kata lain produsen itu adalah autotrof. Kenapa dikatakan sebagai autotrof? Karena produsen itu adalah organisme yang menyediakan makanannya sendiri untuk organisme lain. Nah, contoh dari si produsen ini tadi sudah kalian sebutkan. Nah, contoh dari produsen ini seperti tumbuhan hijau ya, contohnya seperti padi, jagung ya. Itu adalah bagian dari produsen ini. Lalu konsumen itu adalah organisme yang mendapatkan makanan dari organisme lain, atau konsumen ini yaitu organisme yang memakan organisme lain. Nah, contoh dari segi konsumen yaitu contohnya seperti belalang, katak, ular, itu adalah bagian contoh dari konsumen. Nah, berikutnya dekomposer. Dekomposer itu adalah organisme yang menguraikan organisme yang sudah mati. Nah, contoh dari dekomposer ini contoh seperti bakteri, cacing tanah, itu adalah contoh dari dekomposer. Ya, Ibu. Sudah paham? Sudah mengerti atau belum? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Di sini Ibu ada bawakan media pelajaran. Mungkin anak-anak bisa lihat di sini. Ini tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, mungkin anak-anak bisa jelaskan. Nanti Ibu kasih nilai plus. Kalau yang bisa jawab, nanti Ibu kasih nilai plus. Yang bisa menjelaskan. Ayo, silakan angkat tangan yang bisa. Tidak bisa, Ibu. Tidak bisa? Ya, Ibu. Oke, jadi Ibu akan jelaskan ya. Anak-anak perhatikan di sini ya. Di sini ada rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, di sini ada padi, belalang, katak, ular, dan juga elang. Nah, di sini mereka membentuk rantai makanan ya dalam ekosistem sawah. Di sini ada padi. Kenapa padi disebut sebagai produsen? Mungkin ada yang tahu tadi sudah Ibu jelaskan. Karena padi menghasilkan makanan sendiri. Kalau konsumen bisa jawab, konsumen dan dekomposer. Kalau konsumen adalah organisme yang memakan produsen. Hasil dari produsen. Ya, bisa karena konsumen itu adalah organisme yang memakan organisme lain ya. Lalu mungkin dekomposer Itu adalah pengurai dari konsumen final. ya, benar sekali ya. Ternyata anak-anak saya ini sangat pandai ya. Ya, Ibu. Ya, benar sekali. Nanti Ibu kasih nilai tambahan karena sudah aktif sekali ya di dalam kelas. Oke, baik. Di sini Ibu akan jelaskan. Nah, di sini rantai makanan pada ekosistem sawah. Di sini ada padi, belalang, katak, ular, elang, dan juga jamur. Di sini padi kenapa dikatakan sebagai produsen? Tadi kita di sini kita mengingat kembali bahwa produsen itu adalah organisme yang membuat makanannya sendiri atau mampu menyediakan makanannya sendiri untuk organisme lain. Nah, berikutnya ada konsumen. Di sini belalang dikatakan sebagai konsumen pertama. Mengapa dikatakan sebagai konsumen pertama? Karena di sini si belalang ini ibaratnya adalah orang pertama. Jadi belalang atau konsumen pertama ini nantinya akan mendapatkan makanan dari si produsen ini. Jadi belalang nantinya akan makan padi. Nah, berikutnya ada konsumen kedua. Di sini katak dikatakan sebagai konsumen kedua karena si katak ini nantinya akan mendapatkan makanan atau nanti akan memakan si belalang ini. Jadi konsumen kedua ini adalah si katak atau orang kedua ibaratnya. Nah, berikutnya yaitu ada ular. Di sini
Kenapa ular dikatakan sebagai konsumen ketiga? Karena ular ini nantinya akan menjadi orang ketiga atau konsumen ketiga yang nantinya mendapatkan energi makanan dari si katak ini. Nah, berikutnya ada si elang. Elang ini dikatakan sebagai konsumen final atau konsumen puncak karena dia adalah konsumen yang paling tertinggi yang nantinya mendapatkan energi makanan dalam rantai makanan ini. Nah, di sini ada dekomposer atau pengurai. Di sini ada jamur. Nah, jamur ini nantinya akan diuraikan karena setelah elang ini mati, nanti yang akan menguraikan sisa-sisa dari elang ini yaitu adalah si jamur ini. Dan jamur ini nanti akan berperan untuk mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Mengembalikan nutrisi ke dalam tanah atau menjaga kesuburan dari tanah itu. Nah, mungkin anak-anak ada yang belum paham tentang penjelasan Ibu, silakan bertanya. Pas Ibu. Pas? Pas Ibu. Oke. Baik. Nanti anak-anak LKS-nya nanti baru kumpulkan saja ya minggu depan. Ya Ibu. Sekalian dengan presentasi. Nah, minggu depan Ibu ada tugas untuk kalian. Minggu depan anak-anak coba cari materi tentang rantai makanan pada ekosistem laut. Ya Ibu. Buatkan materinya, buatkan PPT-nya. Nanti di situ anak-anak buatkan kelompok juga ya, kelompoknya bebas. Ya, Satu Ibu. kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Di situ nanti kelompok kalian terserah anak-anak bebas mau pilih teman kalian untuk menjadi anggota kalian. Jadi materinya nanti tentang rantai makanan pada ekosistem laut, ya. Jadi minggu depan dipresentasikan ya. Ya Ibu. Oke, sebelum itu mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan. Saya Ibu. Ya, silakan. Baik, yang dapat saya simpulkan dari materi kita pada hari ini yaitu tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Ya, Jadi, rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan pada rantai makanan dari produsen ke konsumen hingga dalam suatu ekosistem. Komponen pada rantai makanan terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk yang hidup, contohnya seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik atau makhluk tak hidup adalah tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Nah, rantai makanan terdapat produsen, konsumen, dan dekomposer. Contoh dari produsen yaitu tumbuhan, yaitu padi, jagung, dan rumput. Sedangkan konsumen contohnya seperti belalang, katak, ular, dan elang. Sedangkan dekomposer adalah mikroorganisme dan juga jamur. Sudah Ibu. oke, sudah. Terima kasih ya anak-anak. Terima kasih pada teman kalian juga yang sudah membantu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini ya. Di sini Ibu akan menyimpulkan juga. Jadi hari ini yang kita belajar yaitu tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, rantai makanan itu yaitu urutan perpindahan energi makanan dari produsen atau organisme yang menyediakan makanannya sendiri ke konsumen atau organisme yang mendapatkan makanan dari organisme lain. Nah, dalam rantai makanan terdapat 2 komponen. Nah, komponen biotik dan juga komponen abiotik. Di mana komponen biotik yaitu komponen yang hidup dan komponen abiotik yaitu komponen yang tak hidup. Contoh dari komponen biotik yaitu ada hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen biotik yaitu komponen tak hidup atau contoh dari komponen biotik ini yaitu tanah, air, udara, cahaya matahari. Itu adalah bagian contoh dari komponen abiotik. Nah, dalam rantai makanan juga dibentuk urutan perpindahan makanan yaitu di mana terdapat produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Mungkin
Ibu cukupkan sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir pada hari ini. Nah, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, salah satu memimpin kita dalam doa lagi. Oke? Salah satu pimpin kita dalam doa. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada teman kalian Sinta ya sudah memimpin kita dalam doa untuk menutup materi kita pada hari ini. Ibu cukupkan sekian ya anak-anak. Terima kasih banyak. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu.